Cinta yang kau tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Hari itu, langit cerah seolah turut merayakan kebahagiaan sepasang insan yang baru saja diikat dalam janji suci. Di halaman rumah yang disulap menjadi tempat resepsi sederhana, kursi-kursi plastik berjajar rapi. Hiasan bunga melati dan mawar putih menggantung di pelaminan yang dicat kayu krem. Sila duduk anggun dengan kebaya putih berhias payet. Senyumnya lembut, matanya berbinar. Wajahnya masih terlihat tegang, tetapi ada rona bahagia yang tak bisa ditutupi. Di sampingnya, Andra, laki-laki yang kini sah menjadi suaminya. Duduk dengan senyum lebar yang tak pernah lepas sejak pagi. Ia masih sering menoleh ke arah Sila, seperti tak percaya bahwa gadis yang selama ini ia cintai kini sudah resmi menjadi istrinya. Andra, bisik Sila lirih, menunduk malu. Sahut Andra. Ia menoleh cepat ke Sila. Kita benar-benar sudah menikah ya? Sila tersenyum malu-malu, seolah dirinya masih tak percaya bisa duduk di pelaminan bersama Andra. Andra terkekeh, lalu menggenggam tangan Sila erat di atas pangkuannya. Kalau belum menikah, mana mungkin aku boleh genggam tanganmu terus-terusan begini sayang? Jawab Andra. Sila menunduk, pipinya merona. Ih, kamu jangan ngomong gitu di depan orang banyak. Bisiknya menunduk semakin dalam. Para tamu yang duduk di kursi depan melihat interaksi itu dan ikut tertawa kecil. Beberapa ibu-ibu berbisik, aduh pengantin ini romantis sekali. Mereka benar-benar cocok. Sore itu, musik tradisional mengalun lembut. Anak-anak kecil berlarian, sesekali mendekat ke pelaminan untuk melihat lebih dekat wajah pengantin. Di balik tawa dan canda yang mengisi suasana, terselip sebuah janji yang mereka ucapkan dalam hati masing-masing. Apapun yang terjadi nanti, kita hadapi bersama. Susah, senang, tawa, air mata, semua kita jalani bersama. Setelah acara usai, ketika hanya tersisa keluarga inti, Andra menggenggam tangan Sila dan berbisik, aku janjilah, aku akan jadi suami terbaik buat kamu. Aku akan jaga kamu sampai tua nanti. Bahkan kalau Allah izinkan, aku ingin rambut kita memutih bersama. Sila menatap mata Andra lama-lama, lalu mengangguk pelan dengan senyum haru. Aku percaya sama kamu, Andra. Aku juga janji akan jadi istri terbaik buat kamu. Hari itu dengan janji suci yang sederhana, mereka memulai kehidupan baru sebagai sepasang suami istri. Beberapa hari setelah pesta pernikahan, kehidupan baru Andra dan Sila pun dimulai. Mereka memutuskan tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar, satu ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan dan dapur sempit di belakang. Cat dindingnya sudah mulai pudar. Ada beberapa bagian yang terkelupas. Lantainya hanya keramik putih kusam dengan beberapa goresan. Namun bagi Sila dan Andra, rumah kecil itu terasa bagai istana. Assalamualaikum rumah baru. Teriak Andra saat pertama kali membuka pintu sambil membawa koper. Sila tertawa geli melihat tingkah suaminya. Kamu kayak lagi syuting iklan aja, Andra. Padahal rumahnya sederhana banget. Andra menoleh cepat. Wajahnya dibuat serius. Hei, jangan remehkan rumah ini. Walaupun kecil, tapi disinilah cinta kita bakal tumbuh besar. Ucapnya. Sila pura-pura menutup wajahnya dengan tangan. Aduh, gombal banget. Andra mendekat, meraih pinggang istrinya. Gombal apanya, ini serius lah. Rumah ini jadi saksi pertama kita memulai hidup berdua. Sila tersenyum lalu memeluk Andra erat. Aku senang banget bisa hidup bersama kamu. Andra menepuk punggung Sila pelan. Aku juga. Yuk, kita tata rumah ini biar jadi nyaman. Sila pun mengangguk. Hari-hari pertama mereka penuh dengan cerita kocak. Saat menata barang-barang, Andra sempat salah meletakkan panci di rak buku. Andra, itu panci, kok kamu taruh di lemari buku sih? Tegur Sila. Andra menggaruk kepala. Aku kira ini lemari dapur. Ucapnya. Sila ngakak sambil menepuk jidat. Astaga, suamiku ternyata buta rak. Malam pertama mereka memasak bersama juga tak kalah lucu. Sila mencoba memasak ayam goreng bumbu kecap.
Tapi karena terlalu lama menonton YouTube resep tanpa benar-benar memperhatikan langkahnya, ayam itu gosong. Sila panik, wajahnya cemberut. Dra, ini gosong semua, gimana dong? Aku gagal jadi istri baik. Andra mendekat, mengambil sepotong ayam yang gosong itu, lalu mencicipinya dengan gaya dramatis. Ia mengangguk-angguk, lalu berkata, enak kok, ini bukan ayam gosong, ini ayam panggang level ekstrim. Rasanya unik, cuma ada di rumah kita. Sila melongo sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak sampai matanya berkaca-kaca. Ya Allah, kamu tuh ada-ada aja. Bisa-bisanya ngasih nama begitu. Andra menepuk dada bangga. Itu tandanya aku calon ayah hebat. Nanti kalau anak kita lahir, dia nggak akan pernah makan makanan gosong di rumah orang lain, hanya di rumahnya sendiri. Mereka pun makan malam sambil tertawa-tawa, menikmati ayam gosong yang sudah diberi nama keren oleh Andra. Tak hanya itu, ada pula momen manis sebelum tidur. Karena rumah kontrakan mereka kecil, suara hujan di malam hari terdengar sangat jelas. Sila berbaring sambil memeluk guling. Dra, aku bahagia banget. Walau rumah kita sederhana, aku ngerasa hangat banget tidur di sini. Andra memeluk bahu Sila. Aku juga, rumah ini kecil, tapi hatiku penuh. Sila tersenyum malu. Ih, gombal lagi. Andra mencubit pipinya. Biarin, itu spesialisasiku. Mereka lalu terdiam sejenak, mendengarkan suara hujan yang menetes di atap seng. Sila berbisik, semoga kita bisa terus begini ya, bahagia meski sederhana. Andra mencium kening istrinya. Insya Allah sayang, aku janji gak akan pernah bikin kamu merasa sendirian. Malam itu di rumah kontrakan kecil dengan atap bocor dan dinding yang retak, mereka tertidur dengan senyum bahagia. Rumah itu mungkin sederhana, tapi tawa, cinta, dan doa mereka membuatnya terasa seperti istana. Pagi itu, rumah kontrakan kecil mereka dipenuhi aroma mie instan rebus yang dimasak Andra. Sila sedang duduk di meja makan. Wajahnya agak pucat. Sejak beberapa hari terakhir, ia sering merasa mual terutama di pagi hari. Andra, panggilnya lemah. Andra keluar dari dapur dengan panci kecil. Ya sayang, kamu kenapa? Masih mual lagi? Sila mengangguk sambil menutup mulut. Aku gak tahu kenapa. Tiap pagi rasanya pengen muntah. Andra langsung panik, meletakkan panci di meja. Waduh, jangan-jangan kamu sakit perut atau masuk angin. Sila terdiam sebentar, lalu menatap suaminya dengan ragu. Dra, aku telat datang bulan. Andra terbelalak. Telat? Berapa lama? Sila menunduk, memainkan jemari. Udah hampir 2 minggu. Andra terdiam, wajahnya sulit dibaca. Detik berikutnya, ia melompat dari kursi. Matanya berbinar. Sayang, jangan-jangan kamu hamil. Sila tersenyum kecil, tapi masih ragu. Aku gak tahu, Ndra. Aku takut kalau aku salah duga. Tanpa banyak bicara, Andra langsung meraih kunci motor. Ayo, kita beli test pack sekarang juga. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di apotik. Andra bahkan membeli 3 merek test pack sekaligus. Sampai di rumah, Sila masuk kamar mandi dengan wajah tegang. Sementara Andra mondar-mandir di ruang tamu seperti ayam kehilangan induk. Ya Allah, deg-degan banget rasanya. Kayak lagi nunggu ujian kelulusan. Kumam Andra sambil memegangi kepala. Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Sila keluar dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar memegang 3 buah test pack yang menunjukkan garis 2. Andra, suaranya lirih. Andra berlari mendekat. Gimana hasilnya lah? Dengan tangan bergetar, Sila menunjukkan test pack itu. Ada 2 garis. Jelas. Air mata Sila menetes. Aku hamil, ucapnya. Andra menatap benda kecil itu, lalu menoleh ke arah istrinya. Bibirnya bergetar, matanya basah. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat Sila ke pelukannya dan memutar tubuh mereka di ruang tamu yang sempit. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kita bakal jadi orang tua lah, teriaknya dengan suara bergetar. Sila menutup wajah di dada suaminya, menangis bahagia. Aku nggak nyangka secepat ini, Ndra. Aku takut, aku masih banyak kurang. Andra menepuk punggung istrinya lembut. Jangan takut sayang, kamu pasti jadi ibu hebat. Aku percaya sama kamu. Malam itu mereka duduk berdua di kasur tipis.
mengelus perut Sila yang masih datar. Andra tersenyum penuh cinta. Halo nak, ini papa. Kamu udah hadir di perut mama ya? Jangan nakal, tumbuh sehat ya, biar nanti bisa main bola sama papa. Sila tertawa kecil sambil menyeka air matanya. Dra, kamu yakin anak kita mau diajarin bola? Kalau perempuan gimana? Andra mengangguk mantap. Ya nggak apa-apa, anak perempuan juga bisa jago bola. Biar beda dari yang lain. Sila mencubit lengan Andra. Ih, kamu ada-ada aja. Andra mencium kening istrinya. Aku nggak sabar banget lah. Rumah kita bakal lebih ramai dengan tangisan bayi. Aku janji, aku akan berusaha keras jadi suami sekaligus ayah terbaik buat kalian berdua. Sila hanya tersenyum sambil menatap wajah suaminya. Dalam hati ia berdoa, ya Allah, jaga suamiku dan kandunganku ini. Jangan biarkan kebahagiaan ini hilang begitu saja. Malam itu mereka tidur dengan hati penuh syukur. Rumah kontrakan kecil itu terasa semakin hangat. Karena kini ada satu kehidupan baru yang sedang tumbuh di rahim Sila. Kehamilan Sila memasuki bulan kedua. Tubuhnya mulai sering lemas. Wajahnya kadang pucat dan mual di pagi hari jadi rutinitas. Tapi yang paling membuat Andra pusing 7 keliling adalah ngidam. Semuanya dimulai pada suatu malam sekitar pukul 1 dini hari. Andra sedang tidur pula setelah seharian bekerja. Tiba-tiba ia merasa ada tangan kecil yang mengguncang bahunya. Dra, suara Sila manja. Andra menggeliat setengah sadar. Ada apa sayang? Kamu sakit? Tanyanya dengan suara parau. Sila manyun, matanya berbinar. Aku pengen rujak. Andra membuka mata lebar-lebar. Sekarang? Jam 1 pagi lah. Iya, sekarang juga. Aku pengen banget rujak jambu air. Cabenya 11, jangan lebih, jangan kurang. Andra menepuk jidat. Astaga Sila, kamu pikir jam segini ada tukang rujak yang jualan keliling? Sila langsung memeluk guling dengan wajah cemberut. Kalau nggak ada, aku nangis. Dan terdengar suara isakan tangis itu. Andra mendengus sambil duduk, mengusap wajah. Ya Allah, beneran ngidam tuh kayak gini ya, ujarnya. Akhirnya dengan mata masih setengah terpejam, Andra memakai jaket dan mengambil motor. Dra, hati-hati ya, kata Sila sambil meringkuk di kasur. Iya sayang, demi calon bayi kita. Papa siap berpetualang cari jambu air tengah malam, jawabnya. Andra pun melaju ke minimarket terdekat. Setelah keliling hampir 30 menit, ia berhasil menemukan jambu air di pasar malam kecil yang masih buka. Ia membeli beberapa, lengkap dengan cabai rawit dan gula merah. Setibanya di rumah, Sila langsung duduk tegak di kasur. Matanya berbinar seperti anak kecil dapat hadiah. Ya ampun, kamu beneran dapat, Dra. Andra meletakkan plastik di meja. Tentu, misi pencarian rujak berhasil, jawabnya. Sila segera membuat rujak dengan semangat. Tak lama kemudian, ia menyuapinya sambil meringis karena pedas. Enak banget, kayak surga dunia, ucapnya dengan mata berbinar. Andra hanya menggeleng, lalu berbaring di kasur sambil tersenyum lelah. Alhamdulillah, calon mama dan bayi bahagia. Tapi papanya jadi zombie besok pagi, ucapnya. Sila terkekeh, lalu menyodorkan sepotong jambu ke mulut Andra. Nih, cobain juga biar kamu gak merasa rugi. Andra menggigit sedikit, lalu langsung terbatuk-batuk. Ya Allah, ini cabenya kebanyakan lah. Bibirku kayak terbakar. Sila tertawa sampai perutnya sakit. Ya salah sendiri, kan aku bilang pedas itu nikmat. Ngidam Sila tidak berhenti di situ. Pernah suatu sore, ia tiba-tiba ingin makan bakso. Tapi bukan sembarang bakso. Dra, aku pengen bakso yang kuahnya bening, pentolnya kecil, sambalnya banyak. Terus harus dibeli di depan sekolahku dulu waktu SMA. Andra melongo. Sekolahmu itu jaraknya 15 kilometer dari sini lah. Ya terus kenapa? Tanya Sila cepat. Aku pengen banget. Kalau enggak, aku bisa nangis semalaman. Lanjutnya lagi dan memasang wajah cemberut. Andra akhirnya mengendarai motor sejauh 15 kilometer hanya untuk membeli bakso. Sesampainya di rumah, Sila langsung lahap makan dengan wajah bahagia. Andra menatapnya sambil geleng-geleng kepala. Aku ini suami atau kurir makanan sih? Gumamnya. Sila menatap manja sambil tersenyum. Kamu dua-duanya,
suami terbaik sekaligus kurir paling setia. Meskipun kadang capek dan kewalahan, Andra selalu memenuhi keinginan istrinya. Dalam hati ia sering berkata, kalau cuma nyari makanan tengah malam, gak ada apa-apanya dibanding perjuangan Sila mengandung anak kami. Setiap kali melihat wajah istrinya tersenyum puas setelah makan makanan ngidamnya, rasa lelah Andra langsung hilang. Malam itu sebelum tidur, Sila bersandar di dada Andra. Makasih Andra, kamu sudah sabar banget ngadepin aku. Andra mengelus rambutnya. Ngadepin kamu itu bukan beban lah, itu ibadah. Kamu bawa anak kita di perut, itu perjuangan besar. Jadi wajar kalau aku yang harus berusaha lebih. Sila menatap mata suaminya dengan haru. Aku sayang banget sama kamu. Andra tersenyum hangat. Aku lebih sayang sama kamu dan sama bayi kecil kita. Mereka pun tertidur dengan hati penuh cinta. Sementara di luar, suara jangkrik menemani malam mereka yang sederhana. Beberapa waktu kemudian, pagi itu udara masih sejuk ketika Andra dan Sila melangkah masuk ke sebuah klinik kandungan sederhana. Sila mengenakan gamis longgar berwarna biru muda, sementara Andra dengan kemeja putihnya tampak gelisah sejak dari rumah. Hari ini adalah jadwal USG pertama Sila. Mereka akan melihat wujud calon bayi mereka untuk pertama kali. Di ruang tunggu, Andra mondar-mandir sambil menggenggam ponselnya. Dra, duduk aja. Kamu bikin aku pusing liatnya, kata Sila sambil tersenyum lemah. Andra berhenti, lalu duduk di samping istrinya. Aku deg-degan lah, rasanya kayak mau wawancara kerja, kata Andra. Sila terkekeh. Wawancara kerja apa? Yang diwawancara bayi kita, gitu maksud kamu? Tanya Sila. Ya siapa tahu nanti bayinya ditanya dokter. Misalnya, Dek, sehat nggak? Kalau sehat angkat tangan. Gitu kan lucu. Mereka tertawa terbahak-bahak. Bahkan Sila langsung tertawa sambil menutup mulutnya dengan kerudung. Ya Allah, Andra, kamu tuh bisa-bisanya ngelucu di saat genting. Andra mengangkat bahu, mencoba menutupi rasa gugupnya. Kalau nggak gitu, aku bisa pingsan nunggu giliran. Tak lama perawat memanggil nama Sila. Mereka pun masuk ke ruangan dokter kandungan. Ruangan itu beraroma khas antiseptik, dengan layar monitor besar di samping tempat tidur pasien. Silahkan berbaring, Bu Sila, kata dokter sambil tersenyum ramah. Sila berbaring pelan, matanya sedikit berkaca-kaca. Andra berdiri di samping, menggenggam tangannya erat. Saat gel dingin dioleskan ke perut Sila, ia menggigil kecil. Kemudian, dokter mulai menggerakkan alat USG di atas perutnya. Layar monitor perlahan menampilkan gambar hitam putih bergerak. Coba lihat ini, suara dokter terdengar lembut. Itu janin ibu. Sila menoleh ke layar, matanya langsung basah. Ada titik kecil yang tampak bergerak-gerak di sana. Dra, itu anak kita. Suaranya bergetar. Andra yang biasanya cerewet, kali ini hanya bisa terdiam. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Tangannya menggenggam lebih erat tangan istrinya. Iya sayang, itu anak kita. Ya Allah, kecil banget ya, ucap Andra. Dengan suara yang bergetar menahan tangis. Dokter tersenyum. Janinnya sehat, usianya sekitar 12 minggu, detak jantungnya bagus. Tiba-tiba suara duk, duk, duk terdengar dari speaker mesin USG. Sila langsung menutup mulutnya, menangis bahagia. Dra, dengar itu, jantungnya. Andra menunduk, mencium punggung tangan istrinya. Aku dengarlah, jantung kecil yang bakal isi rumah kita dengan tawa. Setelah selesai, dokter memberi beberapa nasihat. Ibu harus banyak istirahat, jangan terlalu capek, perhatikan pola makan. Suami juga harus ikut menjaga kondisi ibu ya. Andra mengangguk mantap. Siap dok, saya akan jadi satpam 24 jam buat istri saya. Sila menatap suaminya geli. Satpam apaan? Andra membusungkan dada. Satpam cinta lah. Kalau ada yang bikin kamu stres, aku langsung tindak tegas. Dokter ikut tertawa kecil melihat tingkah pasangan itu. Keluar dari ruang dokter, Andra langsung merangkul istrinya. Sayang, aku gak nyangka. Baru lihat bayinya aja, aku udah cinta banget. Nanti kalau lahir, aku gak tahu deh. Bisa nangis tiap hari kali. Sila tersenyum sambil mengusap perutnya yang masih rata. Aku juga, Andra. Rasanya gak sabar pengen ketemu dia. Semoga dia sehat terus sampai lahir.
ucapnya. Andra berhenti melangkah sebentar, menatap wajah istrinya. Lah, mulai sekarang kamu jangan pernah mikirin yang berat-berat. Biarkan aku yang capek. Tugasmu cuma satu, jaga bayi ini, jaga kesehatan kamu. Itu udah cukup bikin aku bahagia. Sila terharu, matanya berkaca-kaca lagi. Kamu kok baik banget, Ndra. Anda tersenyum kecil. Aku gak baik lah, aku cuma jatuh cinta sama kamu setiap hari. Jadi otomatis aku pengen ngelakuin yang terbaik. Mereka pun pulang dengan hati berbunga-bunga, sambil membawa hasil foto USG yang dicetak dokter. Sesampainya di rumah, Andra menempelkannya di dinding kamar dengan isolasi bening. Ini foto keluarga pertama kita, kata Andra bangga. Sila menatap foto kecil itu lama-lama. Ia tersenyum sambil memeluk suaminya dari belakang. Ya Allah, terima kasih. Hidupku sederhana, tapi kau kasih kebahagiaan yang begitu besar. Hari itu, hujan turun deras sejak sore. Rumah kontrakan kecil Andra dan Sila jadi terasa lebih dingin dari biasanya. Sila duduk di ruang tamu sambil memeluk guling. Sementara Andra rebahan di kasur tipis mereka, sambil memainkan ponsel. Tiba-tiba Sila melirik ke arah dapur dan mendesah pelan. Dra, panggilnya. Sahut Andra, tapi masih asyik dengan ponselnya. Kamu tadi kan janji mau cuci piring habis makan siang. Andra menoleh sebentar lalu nyengir. Emang iya, aku lupa. Aku kira kamu udah cuci. Sila langsung duduk tegak, wajahnya serius. Aku kan lagi hamil, Andra. Masa aku harus cuci piring juga? Andra bangkit duduk, tangannya diletakkan di dada. Eits, jangan salah. Aku juga lagi hamil. Sila melongo. Hah? Kamu hamil apaan? Hamil kerjaan kantor yang numpuk. Jadi sama-sama berat kan? Jawab Andra dengan wajah serius pura-pura. Sila melempar bantal ke arahnya. Dasar ngeles. Andra menangkis bantal itu sambil tertawa. Ya ampunlah, kamu kayak wasit bola aja. Sukanya lempar kartu kuning. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, bisa aku kasih kartu merah sekalian. Balas Sila sambil melipat tangan di dada. Andra pura-pura jatuh ke kasur dengan dramatis. Waduh, bahaya ini. Kalau udah kartu merah, berarti aku dikeluarin dari rumah dong. Sila menahan tawa, tapi bibirnya sudah tersungging. Tergantung, kalau kamu insaf masih bisa masuk lagi. Andra cepat-cepat bangun, lalu berlutut di depan Sila. Baiklah, Ibu Hakim, saya mengaku salah. Saya akan segera menunaikan kewajiban mencuci piring. Bahkan kalau perlu piringnya saya cuci sampai kinclong bisa buat ngaca, ucap Andra. Sila akhirnya tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Ya Allah, Andra, kamu tuh kenapa sih lebay banget? Andra mengangkat bahu sambil ikut tertawa. Kalau nggak lebay, rumah ini sepi. Aku kan pengen bikin mama bayi ketawa terus, jawabnya. Tak lama kemudian, Andra benar-benar masuk dapur dan mulai mencuci piring. Tapi bukannya cepat selesai. Ia malah bikin dapur berantakan. Air sabun muncrat kemana-mana, sampai bajunya basah. Sila berdiri di pintu dapur, menahan tawa. Dra, kamu itu nyuci piring, apalagi bikin gelembung sabun buat lomba sih? Tanyanya. Andra menoleh dengan wajah penuh busa di tangannya. Siapa tahu anak kita suka main balon sabun. Aku lagi latihan, jawabnya. Sila langsung ngakak sampai perutnya sakit. Malam harinya, setelah ribut-ribut soal piring berakhir dengan tawa, mereka berbaring bersama. Sila masih tersenyum kecil sambil mengusap perutnya. Tahu nggak, Ndra? Aku suka banget sama kehidupan kita, meski sederhana tapi penuh tawa. Andra menoleh sambil memeluk bahunya. Aku juga lah. Aku nggak peduli rumah kita kecil, dapur kita sempit, atau uang kita pas-pasan. Selama ada kamu, aku bahagia. Sila menatap wajah suaminya dalam-dalam. Janji ya, kita terus begini. Kalau ada masalah, selesaikan dengan tawa, bukan marah. Andra mengangguk mantap. Janji, tapi kalau kamu lempar bantal lagi, aku nggak janji bisa tahan ketawa. Mereka pun tertawa berdua, sebelum akhirnya terlelap ditemani suara hujan di atap rumah. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa kandungan Sila sudah memasuki 32 minggu. Perutnya membesar, membuat langkahnya jadi lebih lambat. Tapi wajahnya selalu berseri-seri. Setiap hari ia merasa ada kehidupan kecil yang terus menemaninya.
Sore itu mereka duduk berdua di teras rumah kontrakan, menikmati semilir angin. Andra sibuk mengelus perut istrinya yang bulat. Andra, rasanya kayak ada bola kecil di perutku. Dia tendang-tendang terus. Andra menempelkan telinga ke perut Sila. Hei nak, jangan suka tendang mama terus ya. Kasihan mama sakit. Tendang papa aja kalau berani. Sila tertawa geli. Kamu pikir anak kita bisa dengerin omonganmu sekarang? Andra mengangguk serius. Bisa, bayi itu pinter. Nih buktinya, kalau aku ngomong, dia berhenti tendang. Benar saja, tendangan yang tadi terasa kencang tiba-tiba reda. Sila terbelalak. Ya Allah, beneran berhenti? Andra tersenyum penuh kemenangan. Tuh kan, papa lebih berwibawa. Sila mencubit pipinya gemas. Dasar kamu, Andra. Nanti kalau lahir, aku yakin anak kita lebih manja sama aku. Andra langsung memeluk bahunya erat. Ya biar aja, aku juga manja sama kamu kok. Jadi anak kita punya kembaran. Papanya sama-sama manja. Malamnya mereka berbaring di kasur sambil membicarakan nama untuk si kecil. Drah, kamu udah kepikiran nama? Tanya Sila sambil mengelus perutnya. Andra berpikir keras. Kalau laki-laki gimana kalau namanya Arka? Artinya cahaya. Biar dia jadi penerang hidup kita. Sila tersenyum hangat. Indah banget. Kalau perempuan? Andra menatap istrinya dalam-dalam. Kalau perempuan namanya Aurora. Cahaya fajar. Sama. Tetap jadi cahaya buat kita. Sila menahan haru. Matanya berkaca-kaca. Andra, kamu tahu nggak? Aku sering takut. Andra mengernyit. Takut kenapa lah? Takut aku nggak bisa jadi ibu yang baik. Takut aku nggak bisa jaga anak kita. Andra meraih tangannya, menggenggam erat. Dengerin aku baik-baik. Kamu itu wanita paling kuat yang aku kenal. Kamu udah jadi istri yang luar biasa buatku. Dan aku yakin, kamu juga bakal jadi ibu yang luar biasa buat anak kita. Air mata Sila jatuh begitu saja. Ia menyandarkan kepala di dada Andra. Aku bahagia banget, Andra. Terima kasih udah selalu ada. Andra mengusap punggungnya lembut. Aku yang harus terima kasih. Kamu mau nemenin aku hidup susah. Terima aku apa adanya. Aku janji, aku bakal jagain kamu sama anak kita sepenuh jiwa. Beberapa hari kemudian, Andra pulang kerja lebih cepat dengan membawa sebuah boneka beruang kecil berwarna coklat. Lah, aku beliin sesuatu buat anak kita, katanya sambil menyembunyikan boneka itu di belakang badan. Sila penasaran. Apa tuh? Andra mengeluarkan boneka itu dengan bangga. Tara, lihat. Boneka ini namanya Toto. Nanti dia yang nemenin bayi kita tidur. Sila menahan tawa. Toto? Kamu kasih nama boneka? Andra mengangguk mantap. Iya dong, biar dia punya identitas. Nanti anak kita bisa panggil Toto. Sini, gitu maksudku. Sila akhirnya tak kuasa menahan tawa sampai perutnya terguncang. Aduh, Ndra, sumpah kamu itu kocak banget. Untung aku cinta sama kamu. Andra merangkul bahunya. Nah, itu dia. Jangan pernah berhenti cinta sama aku ya. Sila mengangguk pelan. Matanya kembali berkaca-kaca. Ia menatap perutnya, lalu menatap suaminya. Ya Allah, tolong jaga kebahagiaan ini. Aku ingin anakku tumbuh dalam pelukan ayahnya. Jangan biarkan ada sesuatu yang memisahkan kami. Hari itu langit mendung, angin sore berhembus pelan, dan rumah kontrakan kecil Andra dan Sila terasa hening. Sila sedang duduk di sofa, mencoba merajut baju bayi mungil berwarna putih. Sesekali ia tersenyum sendiri, membayangkan anaknya akan segera lahir. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah. Ia merasa ada nyeri menusuk di perut bagian bawah. Tangannya refleks memegangi perut. Aduh, sakitnya. Desisnya pelan. Wajahnya menegang. Awalnya ia mengira itu hanya kram biasa. Tapi rasa sakit itu semakin kuat, membuat tubuhnya gemetar. Jarum jahit jatuh dari tangannya. Sementara itu, Andra masih terjebak di jalan pulang dari kantor. Jalanan macet parah. Klakson bersahut-sahutan. Ponselnya bergetar. Nama Sila muncul di layar. Halo sayang, aku masih di jalan. Macet banget. Kamu udah makan? Tanya Andra santai. Suara Sila terdengar terputus-putus, menahan sakit. Drah, perutku sakit banget. Andra langsung panik. Hah? Sakit gimana lah? Kayak ditusuk-tusuk. Aku gak kuat, Drah. Suara Sila terdengar semakin lemah. Andra hampir membanting setir. Ya Allah, kamu tunggu. Aku segera pulang.
Jangan kemana-mana lah. Tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Air mata Sila mengalir. Ia tahu kalau menunggu Andra pulang butuh waktu lama. Dengan sisa tenaga, ia meraih ponsel lagi dan memesan taksi online. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil berhenti di depan kontrakan. Supir taksi, seorang pria parubaya, buru-buru keluar. "Ibu, ayo saya bantu," katanya sambil menopang tubuh Sila yang hampir jatuh. Sila menahan perutnya sambil berjalan pincang menuju mobil. "Pak, tolong ke rumah sakit." "Tenang, Bu. Saya akan bawa secepat mungkin," jawab supir itu panik namun berusaha tenang. Di tengah perjalanan, rasa sakit itu semakin hebat. Nafas Sila terengah-engah. "Ya Allah, ya Allah." Bibirnya terus beristighfar. Tangannya memegangi perut seakan melindungi bayi di dalamnya. Supir melirik lewat kaca spion. Ikut cemas. "Ibu, tahan ya. Kita hampir sampai rumah sakit." Namun di saat itulah, sebuah suara klakson panjang terdengar. Dari kejauhan, sebuah truk besar melaju kencang. Remnya blong. Jalanan yang basah karena hujan membuat mobil sulit menghindar. Dan terjadilah tabrakan itu. Benturan keras mengguncang mobil. Sila terlempar ke depan. Kepalanya terbentur. Supir taksi selamat karena airbag. Tapi Sila terluka parah. Darah mengalir di dahinya. Nafasnya tersengal. Matanya setengah terbuka. "Anakku," bisiknya lemah. Sebelum tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, Andra masih berjuang di tengah kemacetan. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi pada istrinya. Dalam hatinya ia terus berdoa. "Ya Allah, tolong jaga Sila. Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi pada istri dan anakku." Doa itu meluncur tanpa henti. Sementara takdir perlahan menuntun mereka pada ujian terberat dalam hidup. Tiba-tiba ponsel Andra berdering keras di tengah kemacetan. Dengan tangan gemetar, ia segera mengangkat. "Halo, ini suaminya Ibu Sila?" Suara seorang pria asing terdengar. "Iya, betul. Saya suaminya. Ada apa dengan istri saya?" Suara Andra bergetar. "Istri Bapak, dia kecelakaan. Kami sudah bawa ke rumah sakit." "Segera ke rumah sakit Harapan Sejahtera ya, Pak." Andra seolah kehilangan udara. Matanya membelalak. Tangannya lemas hampir menjatuhkan ponsel. "Ya Allah, Sila." Tanpa pikir panjang, ia langsung menyalakan klakson panjang. Memaksa keluar dari antrean mobil. Melawan arus. Bahkan hampir menyerempet kendaraan lain. Sesampainya di rumah sakit, Andra berlari terbirit-birit ke ruang UGD. Jantungnya serasa mau pecah. "Mana istri saya? Namanya Sila. Hamil 8 bulan." Teriaknya pada perawat. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. "Anda suaminya?" Andra mengangguk cepat. Nafasnya memburu. "Iya dok, bagaimana istri saya?" Dokter menepuk bahunya. "Kondisinya kritis. Benturan di kepala cukup parah. Tapi kami akan berusaha menyelamatkan bayinya. Anda harus siap dengan kemungkinan terburuk," ucap dokter. Andra merasa lututnya lemas. Dunia seakan runtuh di hadapannya. "Tidak, tidak mungkin. Sila pasti bisa bertahan. Dia kuat, dok." Perawat datang mendorong ranjang darurat. Andra sempat melihat tubuh istrinya terbaring tak berdaya. Wajahnya pucat, darah mengalir di pelipis. Perut besarnya masih bergerak samar. "Sila!" teriak Andra mencoba mendekat. Tapi perawat menahannya. "Pak, tolong tunggu di luar," ucap perawat itu. Pintu ruang operasi tertutup. Andra terduduk di lantai koridor. Tangannya menutupi wajah. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, jangan ambil mereka dariku. Tolong selamatkan Sila. Tolong selamatkan anakku," katanya sambil menyandarkan punggung di dinding. Waktu berjalan begitu lambat. 1 jam terasa seperti seabad. Andra mondar-mandir di depan ruang operasi. Dadanya sesak, matanya sembab. Akhirnya pintu terbuka. Dokter keluar dengan wajah tegang. "Bagaimana, Dok?" Andra langsung menghampiri. Dokter menghela napas berat. "Kami berhasil menyelamatkan bayi Bapak. Seorang anak laki-laki, sehat dan kuat." Andra menatap kosong. "Lalu Sila, istri saya, Dok?"
Dokter menunduk, matanya penuh iba. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi luka di kepalanya terlalu parah. Mohon maaf, istri Bapak tidak bisa diselamatkan. Dunia Andra runtuh seketika. Tubuhnya limbung, hampir jatuh. Air matanya pecah tak terbendung. Ia menjerit sekeras-kerasnya di lorong rumah sakit. Sila, kenapa kamu tinggalin aku? Kita janji mau besarin anak kita sama-sama. Beberapa keluarga yang datang berusaha menenangkan Andra. Udara pagi di rumah sakit begitu dingin menusuk. Di ruang persemayaman sederhana, jasad Sila terbaring damai. Wajahnya pucat namun terlihat tenang. Tubuhnya sudah dibalut kain putih. Hanya wajahnya yang terbuka agar keluarga bisa melihat untuk terakhir kalinya. Andra berdiri kaku di samping ranjang bayinya. Bayi mungil itu tidur dalam boks bayi di sudut ruangan. Mata Andra bengkak, wajahnya kusut. Seakan semalam ia tak berhenti menangis. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh wajah Sila. Lah, kenapa kamu cepat banget pergi? Kita baru mulai perjalanan indah ini. Kita baru ngerasain deg-degan nunggu anak lahir. Harusnya kamu ada di sini lah. Lihat anak kita, dia mirip kamu banget. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi kain kafan di pipi istrinya. Tak lama kemudian, orang tua Sila datang bersama beberapa tetangga untuk melayat. Tangis terdengar di setiap sudut ruangan. Ibu Sila memeluk tubuh anaknya yang terbujur kaku. Anakku, kenapa kamu duluan ninggalin ibu? Kamu kan baru mau jadi seorang ibu. Ya Allah, cobaan apa ini? Tangisannya pecah, membuat suasana semakin pilu. Andra hanya bisa terduduk di lantai, memegangi kepala. Rasanya dadanya hampa, seperti kehilangan separuh nyawa. Siang harinya, prosesi pemakaman dilakukan. Langit mendung, tanah basah karena hujan semalam. Suara takbir dan doa-doa mengiringi tubuh Sila menuju liang lahat. Andra berdiri paling depan, menggendong bayi mungilnya yang terus menangis. Ia merasa tangisan bayi itu seperti gema dari hatinya yang hancur. Saat tubuh Sila diturunkan ke dalam liang, Andra berbisik lirih sambil menatap ke bawah. Lah, aku gak akan pernah lupain kamu. Aku janji, aku bakal rawat anak kita. Besarkan dia jadi anak yang kamu banggakan. Walau tanpa kamu, aku akan terus kuat. Demi dia, demi cinta kita. Segenggam tanah pertama dijatuhkan. Suara tanah yang menimpa papan kayu seakan mengetuk hatinya berkali-kali. Malam itu, setelah semua selesai, Andra kembali ke rumah kontrakan bersama bayinya. Rumah itu terasa sangat kosong tanpa Sila. Boneka beruang kecil yang dulu dibelikan Andra masih duduk di atas kasur. Baju rajut yang belum selesai masih tergeletak di meja. Andra duduk memeluk bayinya. Anak itu terlelap di dadanya. Nafasnya kecil dan lembut. Air mata Andra mengalir lagi. Nak, maafkan Papa kalau nanti nggak bisa jadi orang tua yang sempurna. Tapi Papa janji, Papa bakal jadi ayah sekaligus ibu buat kamu. Kamu jangan takut, karena ada cinta Mama yang bakal selalu hidup di hati Papa dan di dalam dirimu. Ia mencium kening bayi mungil itu, lalu menutup mata dengan perasaan campur aduk. Kehilangan, rindu, tapi juga sebuah tekad baru. Di keheningan malam, hanya suara napas bayi yang menemaninya. Dan di balik kesedihan yang begitu dalam, Andra tahu, cintanya pada Sila tak akan pernah mati. Karena sebagian cinta itu kini hidup dalam sosok kecil yang tertidur di pelukannya. Keluarga hanya bisa berusaha menguatkan. Tak banyak yang bisa mereka perbuat. Selain membantu mengurus anak Andra. Andra perlahan mulai bangkit. Walau ia tak sekuat dulu. Tapi demi anaknya, dia berusaha kuat. Walau terkadang harus menangis karena mengingat di setiap sudut rumah ini banyak kenangannya bersama Sila. Setelah 7 hari kepergian Sila,
Andra memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Di sana sang ibu bisa membantunya merawat putranya. Andra menjadi ayah yang sangat sibuk. Pagi sebelum bekerja dia harus mengurusi anaknya. Mulai dari memandikan sampai memberinya susu. Barulah setelah itu dia bisa menyerahkan pada ibunya. Lalu dia berangkat kerja, walau hatinya tak pernah tenang. Tapi semua itu ia coba jalani dengan ikhlas dan sabar. Karena garis kehidupan sudah ditentukan. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.